Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan skenario 2 mata kuliah analisis fisika SMA kelas 10. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai vektor. Sebelumnya kami akan share screen dulu materi yang akan disampaikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Noveliani Zafira. Yang kedua, Nur Afrianti Messi. Yang ketiga, Ramayani. Yang selanjutnya, Rani. Dan yang kelima, Rensi Novika Duri. Baiklah, langsung saja kepada skenario pembelajaran, yaitu kegiatan awal. Baiklah, kegiatan awal ini peran guru yang akan saya perankan sendiri, yaitu saya Noveliani Zafira. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada minggu ini kita akan membahas materi pada KD 3.3, yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama dapat menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor secara grafis, yaitu poligon dan jajaran genjang, dan metode secara analitis, yaitu kosinus. Dan tujuan yang kedua yaitu menguraikan vektor. Ketiga, menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Baiklah, Ibu akan men-share PPT-nya terlebih dahulu. Nah, pada PPT-nya sudah tampil. Baiklah, untuk materi kita sekarang ini yaitu mengenai penjumlahan vektor, uraian vektor, dan menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Pada materi ini terdapat pengkategorian berdasarkan nilai dan arah besaran. Pada besaran ini terbagi menjadi dua. Jadi menurut Ananda semua, apa saja besaran tersebut? Ada besaran skalar dan besaran vektor, Bu. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Ya, benar. Besaran skalar dan besaran vektor. Jadi, apakah menurut Ananda semua besaran skalar dan besaran vektor? Jadi besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor yaitu gaya dan tekanan. Dari besaran vektor ini, bisakah Ananda memberikan contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Contohnya saat seseorang duduk di kursi, maka ia memberikan tekanan yang arahnya ke bawah pada kursi tersebut. Nah, benar. Apakah masih ada contoh yang lain? Ketika seorang anak menarik mobil mainan menggunakan tali, maka ia memberikan gaya pada mobil yang mengarahkan ke tangannya, Bu. Dari contoh yang telah Ananda sebutkan tadi sudah benar, sedangkan contoh besaran skalar yaitu waktu dan massa.
Dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai simbol vektor dan penjumlahan vektor. Simbol besaran vektor ini dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya, pernyataan benda diberi gaya 5 Newton ke timur, maka dituliskan bahwa F sama dengan 5 Newton ke timur, atau F diberi tanda panah di atas sama dengan 5 ke timur. Yang mana vektor digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah atau panah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor, di mana panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Gambar di atas menyatakan ada gaya F1 yang besarnya 10 Newton dengan arah 60 derajat dari barat ke utara dan gaya 20 Newton dengan arah ke timur. Baiklah, peran guru yang selanjutnya akan diperankan oleh Ramayani. Kepada Ramayani dipersilakan. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan vektor, di mana penjumlahan besaran vektor dapat ditentukan dengan metode grafis dan analitis. Grafis terbagi menjadi dua metode, yaitu poligon dan metode jajar genjang. Sedangkan analitis juga terbagi dua, yaitu metode rumus kosinus dan metode urai vektor. Vektor hasil penjumlahan disebut dengan vektor resultan. Metode grafis. Untuk hasil penjumlahan vektor metode grafis dibutuhkan alat ukur star dan busur derajat. Star digunakan untuk mengukur panjang garis panah yang menggambarkan nilai atau besarnya vektor, dan busur digunakan untuk menentukan arah vektor. Metode poligon atau segi banyak atau ujung pangkal. Langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam menentukan resultan vektor. Yang pertama, tetapkan skala. Yang kedua, gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar pangkal titik tangkap. Vektor F2 berimpit dengan ujung vektor F1. Jika banyaknya vektor yang dijumlahkan lebih dari 2, maka pangkal vektor selanjutnya dihimpitkan dengan vektor sebelumnya sampai selesai. Ketiga, gambarkan vektor resultan dengan garis panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Dari langkah-langkah tersebut dapat menghasilkan gambar seperti berikut. Dengan mengukur panjang FR, maka didapatkan besarnya besaran vektor resultan, dan untuk mengetahui arah vektor resultan terhadap garis mendatar dilakukan dengan mengukur sudut theta. Praktikkan langkah di atas, maka kalian mendapatkan FR-nya 6,08 cm atau 6,1 cm dan tetanya 35. Dari penyelesaian di atas dapat disimpulkan di dua vektor dijumlahkan dengan metode poligon menghasilkan segitiga. Jika 3 vektor dijumlahkan akan menghasilkan segi 4. Jika 7 vektor dijumlahkan pasti hasilnya segi 8. Maka metode ini dikenal pula dengan metode segi banyak. Selanjutnya, metode jajar genjang atau satu pangkal. Langkah-langkah untuk menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Yang pertama, tetapkan skala. Yang kedua, gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar vektor F2 dengan pangkal vektor menyatu dengan pangkal vektor F1. Yang ketiga, buatlah pola jajar genjang. Yang keempat, buatlah garis panah membentuk diagonal jajar genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal vektor yang diresultankan. Dari langkah-langkah tersebut dapat menghasilkan gambar seperti berikut ini. Dengan mengukur panjang FR, maka didapatkan besaran vektor resultan, dan untuk mengetahui arah resultan terhadap garis datar dilakukan dengan mengukur sudut theta. Praktikum langkah di atas, maka akan kalian dapatkan FR-nya 6,08 cm atau
6,1 cm dan tetanya 3,350. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang kedua yaitu metode analisis. Konsep trigonometri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis itu adalah menentukan resultan beberapa vektor dengan cara perhitungan. Ada dua metode analitis, yaitu menggunakan rumus kosinus dan urai vektor. Untuk menggunakan metode analitis ini, kita harus memiliki pengetahuan dasar mengenai trigonometri. Nah, trigonometri itu sendiri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya. Yang pertama yang kita lihat yaitu konsep dasar trigonometri. Yang dapat kita lihat pada slide yang sudah tertera ini. Di situ ada juga dua segitiga dengan hubungan sudut dan sisinya, sehingga diperoleh nilai sin, cos, dan tan sudut-sudut istimewa yang terlihat pada layar Ananda semua. Selanjutnya, yaitu rumus kosinus dan sinus. Rumus kosinus digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, sedangkan rumus sinus digunakan untuk menghitung arah vektor resultannya. Nah, perhatikan vektor V1 dan V2 serta resultan VR yang ada pada gambar dengan menggunakan metode jejar genjang. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, jika diketahui besarnya vektor V1 dan V2 dan keduanya adalah alfa, maka besarnya resultan VR ditentukan dengan rumus kosinus, yaitu VR sama dengan V1 akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 dikali V2 cos alfa. Nah, dan arah vektor resultan θ1 atau θ2 dapat ditentukan dengan rumus sinus. Sin θ1 per V2 sama dengan sin θ2 per V1 sama dengan sin alfa per VR. Baiklah, peran guru selanjutnya akan diperankan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah Ananda semua, kita masuk ke materi selanjutnya tentang menguraikan vektor. Sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu apa saja penguraian vektor. Dalam penguraian vektor itu ada vektor komponen. Nah, Ibu ingin bertanya ke Ananda, apa itu vektor komponen? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, vektor komponen itu adalah dua vektor yang tegak lurus, Bu. Terima kasih Ananda telah menjawab pertanyaannya. Baiklah, Ibu akan memperjelas sedikit tentang vektor komponen. Vektor komponen adalah sebuah vektor yang dapat diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Menguraikan vektor dapat dilakukan dengan memproyeksikan vektor tersebut pada sumbu koordinat X dan Y. Hasil proyeksi atau uraian vektor pada sumbu Y itu disebut komponen vektor sumbu Y. Dan demikian pula pada sumbu X disebut komponen vektor sumbu X. Misalkan terdapat sebuah vektor S berikut. Berdasarkan gambar itu didapatkan bahwa komponen vektor S pada sumbu X atau SX itu besarnya 2 meter. Sedangkan pada sumbu Y, SY itu besarnya 5 meter. Untuk menentukan besarnya vektor komponen, kita harus tahu tentang konsep dasar trigonometri.
Apa Ananda tahu tentang konsep dasar trigonometri itu? Izin menjawab, Bu. Di sini sin alfa sama dengan itu sisi depan per sisi samping. Sehingga sisi depan per sisi samping itu adalah sin alfanya. Sedangkan cos alfa sisi samping per sisi miring, sehingga sisi samping per sisi miring itu cos alfanya, Bu. Bagus Ananda, jawabannya betul sekali. Misalnya terdapat pada sebuah vektor gaya berikut yang ada di slide Ibu. Nah, di mana jika vektor tersebut diuraikan, maka akan dihasilkan gambar yang kedua. Nah, untuk menentukan besarnya vektor komponen, kita harus mengetahui nilai sudut theta atau alfa yang tertera pada gambar. Berdasarkan data di gambar itu, kita dapatkan nilai theta dan nilai alfanya. Jika kita memilih menggunakan sudut alfa, maka komponen vektor yang terletak di samping sudut alfa itu adalah Fy. Nah, dan di depan sudut alfa adalah Fx. Jadi, berapakah nilai theta dan alfa? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Nilai theta sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Sedangkan nilai alfa sama dengan 120 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 30. Betul sekali. Jadi setelah kita mengetahui nilai theta dan alfa, kita itu harus mencari nilai Fy dan nilai Fx. Jadi berapa nilai Fy dan Fx? Saya, Bu. Fy sama dengan sisi samping per sisi miring dikali cos alfa, maka Fy-nya adalah Fx cos 30 derajat. 10 Newton dikali setengah akar 3, maka Fy adalah 5 akar 3 Newton. Sedangkan Fx sama dengan Fx sin 30 derajat. Sama dengan 10 Newton dikali setengah, maka hasil dari Fx adalah 5 Newton. Terima kasih Ananda telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sampai di sini dulu materi dari Ibu, dan Ibu berharap Ananda paham apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, untuk peran guru selanjutnya akan diperankan oleh Rensi Navikaduri. Kepada Rensi dipersilakan. Baiklah untuk materi selanjutnya, kita akan belajar menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Sebelum kita mencari besar resultan vektor, kita uraikan terlebih dahulu vektor-vektor tersebut menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y di koordinat kartesius. Anak-anak masih ingat kan cara mencari komponen vektor pada sumbu X dan Y? Masih, Bu. Bagus, bagi yang sudah lupa dipahami lagi ya materi sebelumnya, karena sekarang kita akan belajar menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin bertanya, apa rumus untuk mencari besar resultan vektor? Tidak ada yang tahu? Saya, Bu, untuk mencari besar resultan vektornya, yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan akar dari sigma AX kuadrat ditambah sigma AY kuadrat, dan arah resultan vektornya dengan rumus tan theta sama dengan sigma AY per sigma AX, Bu. Benar. Nah, sigma AX ini artinya jumlah komponen-komponen vektor pada sumbu X, dan sigma AY artinya sumbu komponen-komponen vektor pada sumbu Y.
Perlu kalian perhatikan, besar suatu vektor akan selalu bernilai positif. Selain itu, dalam menentukan arah vektor, kita harus memperhatikan tanda AX dan vektor dalam sistem koordinat seperti pada tabel berikut ini. Pada kuadran 1, 2, 3, 4, sigma AX itu nilainya pada kuadran 1 positif, pada kuadran kedua negatif, pada kuadran 3 negatif, pada kuadran 4 positif. Sedangkan sigma AY pada kuadran 1 itu positif, kuadran 2 positif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 negatif. Apakah anak-anak Ibu paham? Bingung, Bu.